Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kenalin aku Luneta dari TIS FTUI. Hari ini aku yang bakal ngajarin kalian materi IPA tentang penghematan energi. Yeay. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa aja yang bakal kita pelajarin. Yang pertama, kita bakal belajar tentang pengertian dan konsep energi. Yang kedua, kita bakal tahu nih apa aja energi yang dapat diterbarui dan yang tidak terbarui. Nah, selanjutnya kita bakal tahu apa efeknya kalau misalnya energi itu habis. Dan yang terakhir kita bakal tahu gimana sih cara ngehemat energi itu. Nah, langsung aja yuk masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya di energi listrik atau di energi mekanika. Energi juga bisa diartikan sebagai daya atau kekuatan untuk melakukan proses kegiatan. Nah, energi ini bisa terikat pada bahan atau nggak terikat sama bahan. Misalnya itu sinar matahari. Nah, terus apa sih pentingnya energi di kehidupan kita? Jadi, energi itu nggak bisa terlepaskan di kehidupan kita. Kenapa? Karena kita perlu banget energi buat melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan air, terus menggunakan lampu, terus kita berpergian menggunakan kendaraan berbahan bakar. Nah, itu semua menggunakan energi ya teman-teman. Jadi, energi harus dijaga. Kalau misalnya kita melakukan pemborosan, nah itu yang akan menyebabkan masalah. Nah, ke poin selanjutnya, kita bakal bahas tentang energi terbarui dan tidak terbarui. Jadi, apa sih bedanya? Bedanya, energi terbaru itu adalah energi yang bisa cepat diisi kembali oleh alam dan merupakan proses keberlanjutan. Energi terbarui juga bisa dibilang dengan energi alternatif karena bisa gantiin energi tidak terbarui. Contohnya itu ada sinar matahari, terus ada air, angin, biomasa, dan panas bumi. Nah, kalau energi tidak terbarui apa dong? Energi tidak terbarui itu merupakan energi yang bukan merupakan proses keberlanjutan. Energi ini tidak bisa cepat diproses kembali oleh alam, jadi butuh proses yang panjang ya teman-teman. Energi tidak terbarui ini terbentuk dari perut bumi. Contohnya ada gas alam, minyak bumi, batu bara. Selanjutnya kita bakal bahas energi itu emang buat apa aja sih? Nah, energi itu pertama buat penerangan. Misalnya lampu di rumah, dimanapun kita pasti butuh penerangan kan, biar bisa ngerjain aktivitas sehari-hari dengan lancar. Terus selanjutnya energi itu bisa digunain buat menghasilkan panas atau dingin. Misalnya buat AC di rumah, terus buat memasak. Nah, itu juga pakai energi. Selanjutnya energi itu bisa buat menggerakkan suatu benda. Misalnya kendaraan atau mesin, itu juga semuanya pakai energi. Terus apa yang bakal terjadi sih kalau misalnya nggak ada energi? Nah teman-teman, kita bakal susah banget buat ngelakuin aktivitas sehari-hari. Contohnya, kita mau berpergian, kita menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Kalau misalnya nggak ada energi, kita bakal kesulitan dong. Terus contoh lainnya, kalau kita mau memasak. Memasak itu kompornya menggunakan bahan bakar dari minyak bumi. Jadi kalau nggak ada, kita juga bakal susah buat masak. Selanjutnya, kita juga bakal susah buat gunain listrik kalau misalnya bahannya masih dari minyak bumi. Dan yang terakhir, kita bakal kesulitan juga buat nyalain suatu mesin. Buat mencegah terjadinya hal-hal tersebut, maka kita harus menghemat energi. Nah, sebelumnya, apa sih itu penghematan energi? Jadi, penghematan energi itu adalah satu cara untuk mengurangi penggunaan energi. Cara itu dengan mengurangi konsumsi energi kita di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita bakal bahas tentang bagaimana sih cara menghemat energi.
Nah, menghemat energi itu gampang banget loh adik-adik, kita bisa langsung terapin di rumah. Pertama, kalau misalnya kita menggunakan lampu dan udah nggak digunain, itu bisa langsung dimatiin ya. Atau kalau misalnya di siang hari, kita juga bisa matiin lampunya. Yang kedua, kalau kita menggunakan alat elektronik, misalnya menonton TV, kalau udah nggak digunain, bisa langsung dimatiin ya. Dan yang ketiga, kalau memasak, kita menggunakan kompor, dan kalau udah nggak digunain lagi kompornya, itu bisa langsung dimatiin. Yang keempat, kalau kita berpergian dan menggunakan kendaraan, itu sebaiknya dikurangin ya. Kalau misalnya masih bisa dengan jalan kaki atau naik sepeda, itu lebih bagus. Nah, yang terakhir, kalau menggunakan air juga secara secukupnya ya. Kalau misalnya udah nggak digunain, bisa langsung dimatiin kerannya. Nah, gitu adik-adik cara buat menghemat energi, gampang banget kan? Jadi habis ini langsung dirapin ya di rumah. Nah, karena materi hari ini udah selesai, aku mau ngasih latihan soal nih, biar adik-adik makin paham dengan materi yang udah aku jelasin tadi. Nah, berikut ya soalnya. Oke, jadi sekian gitu aja dari aku. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Dan jangan lupa ya buat diterapin cara menghemat energinya di rumah masing-masing. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.